Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Kita bersyukur kita boleh masuk di tahun yang baru. Kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan yang senantiasa dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kami percaya masuki di tahun yang baru ini Tuhan, ada mujizat-Mu, ada keajaiban Tuhan yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami buka setiap hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya percaya kita boleh diizinkan Tuhan untuk kita masuk di tahun yang baru ini. Dan kita percaya juga Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat pertolongan, campur tangan daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita di tahun yang baru ini. Biarlah apapun yang menjadi kerinduan dan menjadi angan-angan kita Bapak Ibu Saudara, kita mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa daripada Tuhan. Tetapi sebelum Bapak Ibu kita melakukan setiap aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita untuk kita bersama-sama kembali untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, pada bulan ini Bapak Ibu Saudara memasuki di tahun yang baru, kita akan belajar bersama-sama akan satu subtema, yaitu adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, jadi kita percaya Bapak Ibu Saudara, satu ayat kebenaran ini Bapak Ibu Saudara akan mengajak setiap kita di tahun yang baru ini untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, untuk kita lebih lagi bersyukur kepada Tuhan kita, karena kita boleh diizinkan untuk memasuki di tahun yang baru ini dengan kepastian bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jika di tahun 2024 yang lalu kita boleh diizinkan Tuhan untuk melewati setiap apapun dalam kehidupan kita, maka saya percaya di tahun 2025 ini juga kita akan dimampukan Tuhan untuk kita dapat melewati kehidupan kita. Ya, mungkin kata orang Bapak Ibu Saudara tahun 2025 ini bukan tahun yang
mudah. Semakin hari akan semakin sulit ya. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya dan setia kepada Tuhan, maka kita akan dipelihara, kita akan melihat akan campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan dalam hidup kita supaya kita dapat tetap menikmati atau kita dapat tetap hidup di dalam kemurahan janji daripada Tuhan di tahun ini ya. Jadi kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia ya. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan ya? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita ya. Kita boleh masuk di tahun yang baru ini semua karena kebaikan daripada Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi Tuhan yang memampukan kita untuk kita masuk di tahun yang baru ini. Ya. Pagi hari ini ada 3 poin Bapak Ibu Saudara yang akan bersama-sama kita kerjakan. Bagaimana caranya agar setiap hidup kita tetap ada di dalam kemurahan daripada Tuhan. Yang pertama, yang harus kita kerjakan agar setiap hidup kita tetap ada di dalam jalan kemurahan daripada Tuhan. Yang pertama adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jadi hal pertama yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara untuk kita melalui di tahun yang baru ini adalah ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, atas semua kebaikan, kemurahan, campur tangan Tuhan ya yang diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita melihat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin ya. Jadi poin pertama yang harus kita kerjakan untuk kita melewati atau memasuki di tahun yang baru ini, yang pertama adalah adanya ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Jadi kita tahu Bapak Ibu Saudara ya, setiap kehidupan yang kita miliki ini ada terselip ya keajaiban Tuhan di dalamnya Bapak Ibu Saudara ya. Karena keadaan kita atau kondisi kita ini sangat ajaib ya, karena kita ini sudah dirancangkan oleh Tuhan untuk kita boleh dimampukan untuk kita menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin ya. Jadi selain kita ini membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka kita juga percaya di tahun yang baru ini ada perjanjian yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita ya. Entah itu di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, ataupun di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita ya. Di situ Tuhan ada di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus mengingat ya, semua kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ya. Satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Tuhan tidak akan pernah putus dalam kehidupan kita. Jadi poin yang pertama adalah naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk kita memasuki di tahun yang baru ini. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar kita tetap dapat menikmati kemurahan Tuhan di tahun yang baru ini? Yang kedua adalah mengarahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Amin ya. Jadi ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyerahkan, kita mengarahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan
kuasa daripada Tuhan. Jadi ketika kita berserah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara ya, maka Tuhan akan bertindak dengan caranya yang luar biasa. Tuhan tidak akan pernah ya membuat kita terjatuh sampai tergeletak, tetapi disitulah ada tangan kuasa Tuhan yang akan memampukan setiap kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Satu ayat lagi di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Ya. Jadi memasuki tahun yang baru ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan merindukan setiap kehidupan kita untuk kita menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa daripada Tuhan. Dan Tuhan juga menginginkan untuk kita percaya penuh kepada Tuhan, ya. Jadi seluruh hidup kita, segenap hati kita mau bawa kepada Tuhan untuk Tuhan yang bertindak di dalam setiap kehidupan daripada kita. Ya, jadi kalau orang-orang dunia ini berkata tahun 2025 ini sulit, ya, semuanya sukar, semuanya tidak pasti, semuanya tidak mudah untuk kita kerjakan atau kita lalui. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita anak-anak Tuhan, kesulitan itu akan diubah menjadi mujizat yang luar biasa. Kuncinya adalah kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kuasa daripada Tuhan. Lalu poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat penting bagi setiap hidup kita, apa yang harus kita kerjakan agar kita tetap dapat menikmati akan kemurahan Tuhan di tahun yang baru ini. Poin yang ketiga yang harus kita kerjakan adalah tetap mengandalkan Tuhan, ya. Jadi secara manusia Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan ya dengan situasi-situasi yang tidak mengenakan, situasi yang sulit ya, bahkan membuat kita seringkali terjepit ya. Kita ini seringkali mengambil jalan pintas Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan kita ini lupa kalau kita ini punya satu pribadi ya yang mampu memberikan kepastian, yang mampu memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita, yaitu pribadi Kristus dalam hidup kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi satu ayat ini akan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, pengharapan ya bagi setiap kita pribadi, lepas pribadi yang pagi hari mengikuti doa pagi online Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa ada tangan Tuhan itu yang akan memampukan, memegang, bahkan meneguhkan setiap hati kita untuk memberikan kita kepastian di tahun 2025 ya. Jadi pertanyaannya bagi setiap kita, apa yang kita takutkan Bapak Ibu Saudara ya? Ketika Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita memasuki tahun yang baru ini, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan dan tetap mengandalkan Dia dalam segala kehidupan kita. Maka kita percaya tahun 2025 ini akan menjadi tahun terobosan, tahun berkat bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Amin. Mari bersama kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Bapa buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami diizinkan memasuki tahun yang baru 2025. Kami percaya ada kepastian, ada pertolongan Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan Engkau senantiasa memegang setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan tidak membiarkan kami terjatuh sampai tergeletak. Tetapi Tuhan menolong dan mengangkat setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, apapun yang menjadi kerinduan, pergumulan cita-cita kami di tahun yang baru ini, biarlah semua kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan menolong kehidupan kami tepat pada waktunya. Kami serahkan Tuhan seluruh aktivitas hidup kami,
dari pagi hingga malam nanti, semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.